Visualisasi Law of Attraction buat nggait jodoh. Inilah cara pasti mendatangkan jodoh idaman ke pelukan Anda. Ingat bahwa hukum Law of Attraction maupun Law of Assumption Neville Goddard mengharuskan Anda bervisualisasi imajinatif. Sebab visualisasi imajinatif adalah bahasa alam pikiran bawah sadar manusia. Dimanapun, cara menggunakan hukum tarik-menarik dan Law of Assumption pasti menekankan aspek ini. Neville Goddard bahkan sampai begitu ekstrimnya mengatakan imagination is God. Ini untuk menekankan betapa visualisasi imajinatif sangat penting dalam proses manifestasi. Mari kita mulai. Yang pertama, siapkan secari kertas kosong dan pena. Lalu dengan cermat dan sungguh-sungguh, tuliskan minimal 13 karakter jodoh yang Anda inginkan. Saya paksa Anda untuk menulis minimal 13 hal atau 13 karakter. Nggak boleh kurang. Mengapa demikian? Ini untuk memastikan bahwa keinginan Anda sangat spesifik, super jelas, dan tegas. Semakin spesifik, semakin jelas dan tegas, semakin mudah bagi semesta atau Tuhan untuk mengabulkannya. Anda jangan sampai keliru dengan mengatakan, Tuhan kan maha tahu, Ia tahu jodoh yang terbaik bagiku. Jadi aku pasrah saja, manut saja, mau diberi jodoh yang seperti apa ya manut saja. Kawan, sikap ini kelihatannya mulia, rendah hati, tetapi ini salah besar kawan. Jadi Anda justru harus tegas. Pikiran alam bawah sadar tak akan mengerti dengan sesuatu yang kabur, samar, dan tidak tegas. Namun, Anda tak perlu tergesa-gesa menuliskan keinginan. Banyak orang bahkan baru berhasil menulis ke-13 karakter setelah berhari-hari agar tidak salah. Tidak apa-apa. Jangan tergesa-gesa agar kejelasan ke-13 karakter yang diharapkan bisa maksimum. Yang kedua, setelah ke-13 karakter berhasil Anda tentukan secara tertulis, setiap malam sebelum tidur, tulislah cerita pendek yang menggambarkan kisah relasi Anda dengan kekasih Anda. Seolah-olah peristiwa itu sudah terjadi. Tak penting di sini bahwa Anda tak pandai membuat cerita atau tak pandai merangkai kata-kata indah, karena ini kan bukan pelajaran bahasa Indonesia, bukan pelajaran sastra Indonesia. Sebab yang dipentingkan bahwa cerita Anda mampu membangkitkan imajinasi dan rasa perasaan yang positif. Setiap malam Anda boleh berganti tema. Yang penting isinya tentang kehangatan relasi Anda dan kekasih Anda. Lakukan tiap malam. Mungkin perlu waktu sekitar setengah jam sampai sejam setiap malamnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengimpresikan ke pikiran alam bawah sadar Anda gambaran imajinatif yang disertai rasa perasaan bahwa Anda sudah memiliki kekasih. Imajinasi dan rasa perasaan ini penting sekali karena merupakan bahasa komunikasi metafisika. Begitu pentingnya, sampai-sampai Neville Goddard menuliskan buku dengan judul Feeling is the Secret. Jadi menulis cerpen tiap malam ini sejatinya adalah sebuah proses visualisasi imajinatif. Lakukan kegiatan ini berulang setiap malam menjelang tidur. Sebab saat menjelang tidur malam, pikiran alam bawah sadar manusia sangat terbuka untuk diberi perintah. Nomor 3, lakukan kedua proses yang disebutkan sebelumnya dengan penuh percaya, penuh iman. Percaya atau iman itu berarti ya mempercayai bahwa sesuatu pasti akan terjadi, walaupun tidak ada tanda-tanda yang kelihatan. Nah, ini penting sekali. Namun harap dimengerti bahwa kekuatan iman orang berbeda-beda, tergantung pengalaman hidup rohaninya. Ada orang yang mutu imannya mantap, tetapi ada yang masih lemah. Oleh sebab itu Anda harus berlatih terus memantapkan iman atau kepercayaan ini agar harapan Anda terkabulkan. Dalam hal ini ya mendapatkan jodoh ideal. Berikut ini sebuah contoh kasus. Kasus ini bukan kasus klien saya sebenarnya, tetapi kasus ini saya peroleh dari sebuah buku berbahasa asing yang diterbitkan di Korea tahun 1972. Buku tua ya. Namun kasus ini cukup menarik. Sebutlah seorang wanita 29 tahun bernama Rita yang jomblo dan gelisah. Rita bekerja sebagai humas di sebuah perusahaan pabrik pengolahan susu di kota
Gyeonggi, Korea Selatan. Agak susah mengucapkannya. Usia 29 tahun dan belum berpasangan adalah bencana bagi perempuan Korea pada saat itu. Sementara teman-teman sebayanya sudah berkeluarga dan beranak pinak. Dalam kegalauannya, Rita bertemu seorang berkebangsaan Amerika yang saat itu bertugas di Korea Selatan. Orang asing ini adalah seorang tentara berpangkat sersan dari Batalion Lintas Udara Amerika. Ia orang baik yang kemudian mengenalkannya pada dunia metafisika. Ia mengajarkan konsep hukum Law of Attraction kepada Rita. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan secara harafiah kata-kata hukum Law of Attraction atau hukum tarik-menarik ya, karena istilah ini kan baru populer ya sekarang ini. Jadi Rita mulai belajar hukum tarik-menarik. Kebutuhannya adalah seorang kekasih. Ia mengikuti prosedur 3 langkah yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi Rita melakukan prosedur itu sebagai berikut. 1. Rita menyiapkan kertas dan pena, lalu menuliskan 13 karakter pria idamannya. Daftarnya sebagai berikut. Ia mengharapkan pria usia 30-35 tahun, penganut Buddha yang taat, ya, orang Korea kan kebanyakan penganut Buddha ya, tingginya 175 cm, rambutnya keriting, suka olahraga, suka menyanyi, periang dan humoris, guru sekolah, pandai berbahasa Inggris, cukup secara ekonomi, pekerja keras, suka bergaul, sehat badan dan sehat jiwa. Jadi ada 13 karakter. Rita lalu menempelkan kertas itu di tembok kamarnya, sehingga ia bisa membacanya setiap saat. Karena keseringan membaca, membuat ke-13 ciri itu mulai meresap, mengendap ke dalam alam pikiran bawah sadarnya. Dengan begitu ia mulai bisa membayangkan kira-kira seperti apa wujud fisik dari jodohnya itu serta perangainya. Ya, seorang pria usia antara 30-35 tahun, humoris, suka ketawa, mungkin sedikit jahil pada teman-temannya ya. Pria yang cerdas dan castisius bicara bahasa Inggris bila bertemu orang asing, dan lain-lain. Khayalan-khayalan ini mulai bermunculan dengan sendirinya berdasarkan ke-13 kriteria itu. Rita senang sekali dengan lamunannya tersebut. Nomor 2, setiap malam sebelum tidur, Rita menuliskan cerpen sehalaman kertas di buku pribadinya. Cerpen itu berkisah tentang dirinya dan kekasihnya. Ia berkisah bagaimana ia dan kekasihnya berkencan di pegunungan. Ia berkisah bagaimana ia sangat bahagia menerima hadiah ulang tahun dari kekasihnya. Ia berkisah bagaimana ia dan kekasihnya melangsungkan acara pernikahan yang meriah. Begitulah banyak tema yang Rita ciptakan dalam visualisasi imajinatifnya di dalam cerpen itu. Kegiatan menulis cerpen itu ia kerjakan dengan penuh penghayatan. Ia merasakan bukan sedang mengarang cerita, melainkan menulis kisah hidup yang sudah terjadi. Ia sering tersenyum sendiri dan menitikkan air mata ketika melakukan itu karena emosinya yang memuncak. Dan bersamaan dengan proses tersebut, Rita memperkokoh kepercayaan, keyakinannya, atau imannya. Rita menolak keras setiap keraguan yang mau muncul mengganggunya. Ia menyatakan dengan ketegasan yang luar biasa, "Aku sudah punya kekasih." Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berlalu tidak terjadi apa-apa. Di bulan ke-7, perusahaan susu di mana Rita bekerja menerima kunjungan tur sekitar 37 siswa sekolah menengah pertama yang mau belajar bagaimana pabrik pengolahan susu kemasan berproduksi. Rita sebagai staf humas ditugaskan oleh perusahaan untuk memandu rombongan itu. Di antara para siswa itu terdapat 4 orang guru yang meliputi 3 guru wanita dan 1 guru pria. Rita berkenalan dengan para guru serta para siswa itu, lalu melaksanakan kewajiban profesionalnya dengan memandu rombongan itu melihat-lihat ke seluruh pabrik. Tugas itu sangat menyenangkan bagi Rita, dan ternyata para siswa pun juga sangat puas. Ketika hendak berpamitan pulang setelah seharian melihat-lihat isi pabrik, para siswa mempersembahkan lagu terima kasih kepada perusahaan. Lagu itu dinyanyikan seluruh siswa sebagai kor 4 suara yang sangat menawan. Kor dipimpin oleh Pak Guru dari rombongan itu yang kemudian dikenal dengan nama Pak Guru Kim Sundo.
Pak guru memimpin KUR itu dengan sangat memukau, dirigen lah ya. Tentunya ia sangat jago dalam olah suara, kata Rita dalam hati. Peristiwa kunjungan siswa itu menjadi awal relasi Rita dengan Pak Guru Kim. Mereka kemudian sering berhubungan lewat surat, ya karena saat itu belum ada handphone ya. Hingga suatu waktu Pak Guru Kim berterus terang kepada Rita bahwa ia sebetulnya jatuh cinta pada Rita. Pada pandangan pertama ia jatuh cinta. Rita menangis jadi-jadinya membaca surat itu. Setahun berikutnya mereka menikah dengan sukacita. Dalam acara itu, Rita sambil menangis bahagia, lalu mengeluarkan secari kertas dari balik bajunya. Kertas itu adalah lembaran kertas berisi tulisan ke-13 karakter kekasih idaman yang selama ini menempel di tembok kamarnya. Rita menerima mukjizat itu dengan dahsyat. Ia mencocokkan karakter di kertas itu dengan karakter yang sesungguhnya ada pada Pak Guru Kim. Ternyata Pak Guru Kim adalah seorang periang, rambut keriting, jago menyanyi, cakap castisus bahasa Inggris karena dia seorang guru bahasa Inggris, pria yang suka naik gunung, dan seterusnya. Praktis bisa dikatakan 93% daftar di kertasnya cocok dengan karakter pasangannya. Kawan-kawan, itulah kisah yang saya bagikan hari ini. Saya pun terharu saat membuat video ini walau kisah itu tak saya hadapi sendiri. Saya kagum betapa Tuhan sangat kasih kepada mereka dan kita semua. Moral dari kisah ini adalah, untuk mendapatkan jodoh atau apapun itu, putuskan dengan jelas apa yang Anda mau. Jadilah jelas sejelas mungkin. Lalu buatlah cerpen di selai kertas setiap malam menjelang tidur. Lalu percayai dengan iman yang total bahwa mujizat sedang terjadi. Mujizat itu nyata kawan, karena Tuhan itu nyata. Ia adalah Alfa dan Omega. Demikianlah video saya tentang cara menggunakan hukum tarik-menarik, khususnya tentang menarik jodoh. Praktek hukum tarik-menarik itu mengasihkan, jadi lakukanlah. Bila ada pertanyaan, jangan malu-malu tuliskan di kolom komentar. Mumpung gratis, tis.